Marilah kita dengarkan bersama pandangan dari Pak Rektor kita, Rektor Universitas Lampung, kepada Profesor Karomani MSI. Waktu dan tempat kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi pun yang saya hormati teman-teman pengurus KNPI Kota Bandar Lampung, dan tentu saja ada narasumber yang saya hormati, dan para pemirsa yang ikut bergabung dalam acara ini yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara EN terkait dengan komitmen kebangsaan sebelum kita merdeka jauh. Sebetulnya sudah ada komitmen bahwa kita memang berbineka, berbeda, namun punya komitmen bersama-sama, bersatu padu untuk membangun sebuah nation, sebuah bangsa yang kita namakan sekarang ini bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak bisa dihindari bahwa problema rasisme itu bukan hanya muncul di kita, tetapi saat ini justru muncul di negara-negara yang amat demokratis, yang bahkan disebut sebagai kampionnya demokrasi, ya, Amerika misalnya. Nah, di sana juga muncul rasisme itu akhir-akhir ini. Ini ada, nanti saya ingin mengemukakan beberapa problematika rasisme di Indonesia. Ini ada sebuah slide bahwa problematika rasisme di Indonesia itu disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, pemusatan sumber daya yang tidak proporsional, tidak merata, misalnya itu juga sedikit banyak memunculkan sikap-sikap rasis. Kemudian yang berikutnya misalnya juga bisa kita lihat kapitalisme global yang orientasinya pada relasi transaksional berbasis materi, perkembangan tatanan ekonomi dengan kesenjangan yang amat tajam antar wilayah, antar negara. Ini juga memunculkan yang kemudian bisa mengarah pada rasisme. Kemudian juga kapitalisme, misalnya ruang konsumsi atau ruang-ruang di mana ada segregasi, ada kelompok-kelompok elitis yang menimbulkan kecemburuan di antara kita, itu juga bisa memunculkan rasisme. Yang berikutnya yang harus kita sadari, seperti saya sampaikan tadi, di negara yang sangat maju sekalipun rasisme itu bisa muncul. Misalnya yang saya katakan tadi di Amerika, malah Donald Trump itu sangat rasis sekali, yang sebetulnya tidak perlu di negara sebesar Amerika ada kemudian pemimpin yang sangat rasis, dan kemudian sekarang kita lihat Amerika mundur beberapa dekade ke belakang, terjadi demonstrasi besar-besaran akibat urusan rasis ini. Kemudian yang berikutnya, tentu saja globalisasi gaya hidup, perkotaan, dan pengaruh arus transnasional, misalnya ideologi-ideologi yang bersifat impor, itu juga kemungkinan akan memecah belah dan memunculkan rasis di satu wilayah. Kita saat ini, baru-baru ini misalnya terakhir, betapa misalnya ada ideologi-ideologi seperti yang liberalisme, kemudian yang mengatasnamakan khilafah, dan seterusnya,
itu juga bisa memecah kesatuan bangsa, yang kemudian ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan rasis, hoax, dan seterusnya. Yang berikutnya, bisa dilihat dalam tabel ini ada juga kaitannya dengan relasi antara kuasa, antar kelompok yang berbasis identitas, yang terbangun begitu lama. Misalnya ada kelompok tertentu yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Kita ingat tahun 98, betapa kerusuhan Jakarta itu tidak bisa dikendalikan demikian mudah, dan salah satu etnis China misalnya menjadi sasaran kerusuhan waktu itu. Itu antara lain disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, bahwa penguasaan ekonomi timpang didominasi oleh satu kelompok, menyebabkan kelompok lain begitu cemburu dan menimbulkan rasis juga ujung-ujungnya. Dan yang lebih penting adalah keterbelakangan masyarakat akibat pertarungan politik, pertikaian politik yang begitu panjang. Ini juga menimbulkan rasis. Meskipun kadarnya sangat berbeda-beda di antara penyebab itu yang kemudian memunculkan rasisme, bentuknya sangat berbeda-beda. Kadarnya tentu tidak sama satu dengan yang lain. Saya membaca sebuah buku yang sangat bagus sebetulnya, yang ditulis oleh Amy Chu. Itu kalau tidak salah judulnya itu Political Tribe, politik suku, politik etnik. Ini yang memunculkan juga rasis, bahwa politik identitas yang mengemuka akhir-akhir ini termasuk di Indonesia itu lambat laun akan memunculkan rasis, di mana orang mengagungkan identitasnya. Identitas itu bisa macam-macam, bisa berbasis ideologi, bisa berbasis ras, bisa berbasis etnis, dan seterusnya. Ini cukup berbahaya, politik identitas. Kalau Indonesia terjebak pada politik identitas, maka taruhannya bangsa ini akan berat ke depan. Nah, itu antara lain nanti kita diskusikan problematika rasisme di Indonesia. Kemudian ini saya akan singgung di slide berikutnya, bagaimana peran pemuda merajut Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan topik yang kita bahas malam ini. Ada beberapa aspek yang mesti kita perhatikan bersama untuk merajut kebinekaan kita. Pertama, kita harus membangun gerakan budaya dari segala arah, melibatkan semua pemuda untuk mengubah tatanan menjadi inklusif, merangkul, menghargai, menyayangi, dan menjaga satu sama lain. Saya ingin katakan, kemarin ada webinar tentang Papua. Saya kira kita harus sama-sama maklum bahwa setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengikrarkan, menyatakan bahwa wilayah NKRI itu mencakup bekas jajahan Belanda, termasuk Irian Jaya, atau yang saat ini disebut Papua. Itu menjadi satu tarikan napas, karena kita merasakan satu nasib sebagai bangsa terjajah, karena itu Papua masuk ke dalam bagian badan kita, bagian negara kita. Meskipun waktu itu kalau kita lihat sejarah, Belanda tentu tidak suka bahwa Irian Jaya masuk pada pangkuan NKRI. Malah mereka menjanjikan Irian Jaya itu akan merdeka di tahun 70-an. Namun Indonesia dengan gigih kita, karena merasa satu nasib, satu perjuangan dengan saudara kita di Irian Jaya atau di Papua, kita tahan tinti. Para pendiri bangsa kita, ini pemuda harus tahu betapa sulitnya berjuang, berdiplomasi di tengah
Belanda yang begitu tetap ingin mempertahankan bahwa Papua atau Irian Jaya bagian dari kekuasaan mereka. Karena itu lobby-lobby politik dan tentu saja pendekatan militer juga dilakukan oleh bangsa ini, oleh negara kita waktu itu. Bagaimana kita misalnya begitu gencar berdiplomasi dan membeli peralatan militer dari Rusia untuk mengimbangi permainan Amerika. Dan juga untuk menciptakan sebuah efek psikologis bagi Belanda supaya tidak main-main dengan bangsa ini. Akhirnya apa yang terjadi setelah melalui perundingan, kemudian Belanda menyerahkan soal Papua kepada UN, kepada PBB. Dan itu kalau tidak salah, nanti kalau saya salah tolong dibetulkan para ahli sejarah. Kalau tidak salah itu di tahun 62 atau sekitar tahun 63 ya, 63. 62. Jadi diserahkanlah tahun 63 itu bukan kepada Indonesia oleh Belanda, tetapi kepada salah satu badan PBB yang namanya United Nations Temporary Executive Administration, UNTIE. Kemudian dengan persyaratan apa? Dengan persyaratan Badan Dunia itu, UN itu, meminta kepada Indonesia untuk melakukan referendum di tahun 69. Nah, Indonesia memenuhi permintaan PBB, Badan PBB itu. Maka diadakanlah referendum, sejenis referendum tahun 69, dan rakyat Papua, rakyat Irian Jaya bulat menyatakan bergabung, bagian tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Jadi sudah final sebetulnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang masih ingin melihat ke belakang tentang sejarah Irian Jaya bergabung dengan Indonesia, jelas terang benderang setelah diserahkan Belanda kepada PBB, kemudian PBB menyerahkan pada Indonesia dan mensyaratkan ada referendum dan sudah dilakukan, kemudian hasilnya sukses, rakyat Irian bergabung dengan kita, jadi tidak ada lagi persoalan sebetulnya dengan Papua. Karena itu saya pada anak-anak Papua yang kuliah di Unila selalu saya sampaikan, kalian di Lampung jangan pernah merasa kalian berada di tanah orang lain. Lampung adalah tanah tumpah darah kalian. Saya sampaikan pada anak-anak Papua di Lampung. Supaya apa? Supaya nasionalisme itu, rasa kebangsaan kita itu terbangun. Jadi saya sangat prihatin kalau ada pihak-pihak kemudian yang kembali mempersoalkan hal-hal tersebut. Jadi tadi yang berikutnya, kita juga harus mendorong cerita-cerita solidaritas lintas batas untuk mengatasi perbedaan. Kemudian juga kita harus mendorong generasi muda lintas batas melalui kreativitas yang kritis, komunikatif, berorientasi masa depan. Dan yang berikutnya, yang paling penting ini menurut saya, netralitas negara dan hukum untuk melindungi setiap warga. Jadi negara harus hadir melindungi setiap warga tanpa membeda-bedakan. Itu yang menyebabkan nasionalisme, integritas warga terhadap bangsa menjadi kuat. Jadi negara harus berdiri untuk semua golongan. Yang berikutnya, kita harus memperluas ruang interaksi kebersamaan, ruang publik. Dan yang berikutnya juga kita harus melakukan penguatan berbasis komunitas. Menghindari segregasi satu sama lain yang menyebabkan kerenggangan di antara kita.
pentingnya memfasilitasi tokoh-tokoh pemuda seperti KNPI untuk sama-sama memperkuat solidaritas antar kelompok, antar ras, antar etnis, antar golongan. Jadi saya kira peran pemuda sangat penting dalam merajut kebinekaan. Dan negeri ini didirikan oleh para pemuda sebetulnya. Pak Karno, Pak Hatta, waktu itu adalah dalam usia belia mendirikan negeri ini. Dan harus ditanamkan pada anak-anak muda, tidak gampang mendirikan sebuah negara. Ada banyak negara yang tidak bisa melewati 1 abad. Sebut saja misalnya, Pakistan itu dulunya bersatu dengan India. Kemudian Bangladesh. Yang paling dekat, Singapura dengan Malaysia. Yang paling kita lihat sendiri bagaimana Rusia berkeping-keping dan seterusnya. Jadi kita bersyukur bahwa bangsa ini, saya mengutip Profesor Azumadi Ajra yang kemarin kita melakukan diskusi di Unila, bangsa ini sebetulnya dianggap oleh orang luar itu bangsa yang sangat ajaib. Ini kita semua harus sadar, bangsa yang sangat ajaib. Di tengah perbedaan yang begitu banyak, bangsa ini bisa bersatu. Coba kita lihat di Timur Tengah misalnya saat ini, yang relatif homogen, agamanya sama, bahasanya sama, wilayahnya sama, tetapi apa yang terjadi? Satu sama lain, panggung tragedi dunia abad 21 itu terjadi di Timur Tengah. Kita lihat di Libya, di Afghanistan, di Syria, di Yaman, di Libya, itu panggung, betul-betul panggung tragedi abad 21 itu di Timur Tengah menurut saya. Kita harus bersyukur di tengah perbedaan yang begitu tinggi, yang demikian beragam, kita bersatu padu dalam Panji Bhinneka Tunggal Ika itu. Ini harus disyukuri, dan ini ajaib. Orang memandang kita ini bisa hidup di tengah keragaman, bisa bersatu padu, membangun bangsa besar ini, itu adalah sebuah keajaiban. Bayangkan kalau kita terbang dari Aceh sampai Merauke itu membutuhkan waktu 8 jam, sama dengan bentangan Eropa. Negeri ini begitu luas, begitu beraneka, tapi bisa bersatu. Jadi ini harus kita sadari, ini adalah berkah yang paling tinggi dari Tuhan, supaya kita pelihara, kita jaga satu sama lain, supaya negara ini bisa melewati berabad-abad lamanya, dan kita hidup nyaman satu sama lain di negeri ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf bila ada kekurangan, nanti kita lebih lanjut berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Karomani yang telah memaparkan dari sudut pandang akademisi ya, secara historis maupun fundamental hari ini, bagaimana pentingnya keutuhan kita dalam menjaga NKRI. Bahwa dulu founding father kita bukanlah hal yang mudah dalam mempertahankan dan juga memerdekakan bangsa ini. Maka kita selaku pemuda sudah seharusnya, sudah selayaknya melanjutkan perjuangan-perjuangan dulu yang telah bertumpah darah di negeri kita tercinta ini. Terima kasih banyak kepada Profesor Aum, sekali lagi kami ucapkan atas penjelasannya dan juga pemaparannya.